Nah, ingat baik-baik tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, karena itu akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, silakan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Mila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, jadi nomor 1 sampai 4 di baris pertama itu kelompok 1. Nomor 1 sampai 4 di bagian belakang itu kelompok 2. Ingat nomor yang kalian sebutkan tadi. Nah, nomor yang menyebut angka 1 itu membahas pengertian globalisasi menurut Redzer, menurut Petrus dan Veldmayer, dan menurut Anthony Giddens. Yang menyebut nomor 2 itu membahas tentang gejala globalisasi, dan yang menyebut nomor 3 membahas tentang 4 faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang menyebut nomor 4 itu membahas tentang 3 aspek-aspek globalisasi. Nah, jadi silakan cari materi atau pembahasan terkait tujuan pembelajaran yang kalian dapat berdasarkan nomor yang kalian sebutkan tadi. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nah, sudah selesai semua? Nah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan nomor dan kelompok kalian ya. Nomor dan kelompok yang Ibu sebutkan, itu dia yang akan menjelaskan materi yang dia peroleh berdasarkan nomornya. Oke, kita mulai. Kelompok 1 nomor 3. Saya, Silakan. Bu. Ada 4 faktor yang dominan mendorong munculnya globalisasi, yaitu yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong terjadinya globalisasi karena kemajuan ini berpengaruh atas kemajuan peradaban manusia. Dahulu orang perlu menunggu lama untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, tetapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi jarak jauh tak lagi menjadi kendala. Yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara. Dengan diadopsinya sistem perekonomian terbuka oleh banyak negara, artinya proses perdagangan antar negara menjadi lebih mudah. Hal ini turut menjadi faktor pendorong globalisasi, karena dengan mudah masyarakat dapat melakukan transaksi jual-beli, tak peduli dimanapun negaranya selama negara tersebut menganut sistem ekonomi terbuka. Yang ketiga, kemudahan migrasi. Migrasi dalam perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap, namun perpindahan kadang-kala membutuhkan proses yang tidak mudah sehingga menghambat terciptanya globalisasi. Maka kemudahan dalam bermigrasi menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi. Yang keempat, merebaknya kerjasama antar negara. Untuk terciptanya kerjasama dibutuhkan kepercayaan. Apabila negara telah saling sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat dunia saling percaya satu sama lain, dan kepercayaan ini ikut mendorong terciptanya globalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 nomor 1. Ya, silakan. Saya, Bu. Pengertian globalisasi. Menurut Redzer, globalisasi sebagai suatu proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan pertumbuhan arus manusia, objek, tempat, dan informasi, sebagaimana struktur yang ditemukan akan memperlambat atau mempercepat arus tersebut. Petrus dan Veldmayer memandang globalisasi sebagai suatu deskripsi dan sekaligus preskripsi. Deskripsi mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modal, teknologi, dan arus informasi internasional dalam sebuah pasar global. Konsep globalisasi sebagai preskripsi merujuk pada pandangan kaum neoliberal yang menginginkan adanya pasar bebas dan meyakini bahwa dengan merujuk kepada sistem inilah maka perdamaian dan kemakmuran akan terwujud. Yang ketiga, selanjutnya Anthony Giddens memandang bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa yang berlangsung di tempat yang sangat jauh, dan demikian pula sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi terkait materi yang disampaikan teman kalian? Jika tidak ada, saya lanjut. Kelompok 2 nomor 4.
Silakan. Saya, Bu. Aspek-aspek globalisasi. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Kekuatan tersebut terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi tersebut mengharuskan keterbukaan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Kedua, globalisasi politik. Kekuatan politik tentunya berada di bawah kendali pemerintah. Namun dalam era globalisasi terdapat ketentuan bahwa negara yang ingin bergabung dalam ekonomi global harus terbuka dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. Yang ketiga, globalisasi sosial budaya. Era globalisasi menyebabkan masuknya berbagai budaya luar, baik yang bersifat politik baik yang bersifat positif maupun negatif. Globalisasi telah menyebar berbagai nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara ke seluruh dunia. Proses ini akan melahirkan budaya dunia atau world culture. Kelompok 1 nomor 2. Silakan. Saya, Bu. Gejala globalisasi. Beberapa ahli mengungkapkan tentang gejala yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Gejala yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepatnya. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural atau budaya melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, masalah pemanasan bumi, masalah pencemaran, dan memberantas terorisme. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus sekali pemaparan materi dari kalian semua.